Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Asyanuska Putri, NIM G002320 dari kelompok SGD B9. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi organ faring, kemudian anatomi jantung, struktur eksternal dan internalnya, kemudian ada diafragma dan mediastin. Pertama, untuk anatomi dari faring sendiri. Jadi faring itu merupakan organ sistem respirasi ya, organ sistem respirasi. Jadi untuk sistem respirasi sendiri dibagi menjadi dua, ada tractus respiratorius superius sama ada tractus respiratorius inferius. Secara anatomis dibagi menjadi dua bagian. Nah, faring sendiri itu merupakan tractus respiratorius superius. Kemudian untuk secara fungsional, sistem respirasi dibagi menjadi dua, ada sistem konduksi sama ada zona konduksi sama ada zona respirasi. Yang dimana zona konduksi itu fungsinya untuk menyalurkan, melembabkan dan menghangatkan udara sebelum masuk ke alveolus untuk menyesuaikan udara dengan tubuh kita gitu. Sedangkan untuk zona respirasi itu untuk pertukaran gas itu sendiri. Nah, faring itu merupakan sebuah saluran yang dimana dia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Ya, seperti namanya, nasofaring itu dia berhubungan dengan kavitas nasi di depannya. Kemudian orofaring dia berhadapan dengan kavitas oris di depannya, dan laringofaring atau disebut hipofaring juga, dia berhadapan dengan laring di anteriornya. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan beberapa bangunan penting yang ada di faring. Yang pertama, di nasofaring itu setinggi vertebra cervical 1 sama 2 ya. Jadi nasofaring pertama ada choanae. Choanae itu semacam saluran yang dia itu menghubungkan antara kavitas nasi dengan nasofaring. Kemudian di sini ada opte di sini, ya yang di sini ini, atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii. Dia merupakan saluran yang menghubungkan antara ostium itu bukaannya ya, tapi dia akan menghubungkan suatu saluran. Ada bukaan suatu saluran yang dia itu menghubungkan antara nasofaring dengan kavitas tympanica dari telinga. Kemudian di belakang, di posterior dan superior dari opte ini ada suatu peninggian yang namanya torus tubarius. Di inferiornya itu namanya torus levatorius. Nah, di sini yang bergerigi ini itu namanya tonsilla pharyngia. Tonsilla pharyngia sebagai salah satu sistem imun ya. Kemudian di sini ada recessus pharyngeus. Kemudian yang kedua ada orofaring, itu setinggi vertebra cervical 2 sampai 3. Pertama, untuk bangunan pentingnya itu ada ostium isthmus faucium. Isthmus faucium itu menghubungkan antara kavitas oris dengan orofaring. Kemudian selain itu nanti di sini kalau misalkan kita melihat mulut kita, ke dalam mulut kita itu nanti akan ada semacam lingkaran gitu. Lingkaran yang namanya arcus palatoglosus sama arcus palatopharyngeus. Nah, di tengah-tengahnya itu nanti ada fossa tonsillaris, tempat untuk tonsilla palatina. Kemudian untuk laryngofaring sendiri itu nanti ada fossa piriformis. Fossa piriformis itu adalah tempat di mana benda tajam tertelan. Kemudian nanti ada aditus laringis. Aditus laringis itu adalah bukaan untuk masuk ke laring. Tadi pada orofaring itu juga ada vallecula epiglottica di sini. Itu merupakan tempat benda tumpul yang tertelan gitu. Kemudian untuk inervasi, neurovaskularisasi dari faring sendiri itu gimana? Pertama, untuk arteri, jadi dia dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian atas itu nanti dia akan divaskularisasi oleh arteri carotis eksterna, yang dia akan bercabang menjadi arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngeus ascendens, dan arteri lingualis. Terus pada bagian bawah itu akan divaskularisasi oleh arteri subclavia. Jadi arteri subclavia itu nanti akan ada truncus thyrocervicalis
yang dia tuh akan bercabang menjadi arteri tiroidea inferior. Kemudian untuk venanya itu nanti dia akan menuju vena jugularis. Kemudian untuk inervasinya dia dibagi menjadi dua, ada sensorik dan motorik. Untuk sensorik sendiri dari nervus glossopharyngeus, dan untuk motorik sendiri dari nervus vagus atau nervus ke-10. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan anatomi dari jantung. Jadi pertama saya akan menjelaskan struktur internal dari jantung. Yang pertama, jantung itu dia ada 4 ruangan. Yang pertama ada atrium dextra. Ini berkebalikan ya, kan kalau kanan kiri itu kan berdasarkan pasien gitu. Ini atrium dextra, kemudian ventricle dextra. Ini atrium kiri, kemudian ventricle kiri. Ventricle sinistra, atrium sinistra. Nah, kemudian nanti struktur internal itu juga akan dilengkapi sama yang namanya katup. Nanti akan ada mekanikanya sendiri, nanti aku jelasin nanti gitu. Pertama, untuk atrium dextra itu ada beberapa bangunan penting. Jadi atrium dextra sendiri dia ada 2 bagian, ada bagian halus dan bagian kasar. Untuk yang bagian halus dia akan disusun oleh sinus venarum cavarum, sedangkan untuk bagian kasar dia akan disusun oleh musculus pectinati. Makanya dia kasar gitu. Nah, antara bagian halus dan bagian kasar ini akan dipisahkan oleh yang namanya crista terminalis. Itu pada bagian dalam. Tapi kan crista itu kan peninggian. Kalau misalkan peninggian kan berarti di luarnya bakal ada sedikit menjorong ke dalam gitu. Makanya namanya sulcus terminalis. Jadi pada bagian dalam yang memisahkan namanya crista terminalis, tapi kalau dilihat dari luar itu yang memisahkan adalah sulcus terminalis. Nah, ada yang namanya fossa ovalis. Fossa ovalis itu merupakan obliterasi dari foramen ovalis. Jadi ketika kita masih dalam kandungan, itu antara atrium kanan dan atrium kiri itu masih bisa saling bertukar darah gitu melalui foramen ovalis. Tapi ketika kita dewasa, ketika kita sudah lahir, foramen ovalis itu akan berobliterasi menjadi fossa ovalis, supaya ya antara darah atrium kanan dengan atrium kiri ini tidak tercampur, karena kan atrium kanan ini kan menerima darah kayak CO2, sedangkan ini kan O2. Kalau misalkan bercampur mungkin oksigennya itu tidak mencukupi gitu ya. Namanya untuk klinisnya namanya pakten fossa ovalis, pakten foramen ovalis, PFO gitu. Kemudian untuk atrium dextra sendiri dia merupakan muara dari beberapa pembuluh darah. Yang pertama ada vena cava superior, kemudian vena cava inferior. Nah, untuk vena cava inferior itu nanti akan ada semacam katup yang namanya valvula Eustachii. Kemudian dia juga akan dimuarai oleh sinus coronarius melalui ostium sinus coronarius, dan juga dimuarai oleh vena cordis minimae melalui foramina venarum minimarum. Nah, untuk ostium sinus coronarius itu juga nanti ada katupnya yang namanya valvula tebesi gitu. Udah sih itu aja. Kemudian kita lanjut ke ada di sini guys, maaf. Tadi kan fossa ovalis nih, fossa ovalis. Kemudian ada musculus pectinati, kemudian ini bagian halus disusun dari sinus venarum cavarum, kemudian dipisahkan oleh crista terminalis, ini crista terminalis, tapi bagian luar itu namanya sulcus terminalis dan lain-lain. Ini nih valvula Eustachii yang katup vena cava inferior, kemudian ada vena cava superior. Terus ini ada sinus coronarius, dia juga dilengkapi oleh katup tebesi. Terus udah sih ya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan ventricle dexter atau kanan. Ini ventricle dexter. Jadi ventricle dexter sendiri dia tuh kasar karena dia disusun oleh trabecula carnae. Nah, trabecula carnae itu dibagi menjadi 3. Ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama ada musculus papillaris, dia akan bergabung dengan chorda tendinae. Dia akan membantu penutupan katup, nanti aku jelasin di mekanika penutupan katup. Kemudian ada trabecula septomarginalis.
trabecula septum marginalis, dan yang terakhir rigi-rigi. Ini rigi-rigi gitu. Nah, di ventricle dexter itu kan merupakan bagian jantung yang dia tuh memompa darah kayak CO2 ya ke paru-paru. Makanya di sini nanti dia tuh akan berhubungan dengan arteri pulmonalis. Ya, arteri pulmonalis melalui ostium trunci pulmonalis gitu. Oke, kemudian saya akan melanjutkan atrium sinister. Untuk atrium sinister ya kurang lebih sama, dia ada bagian halus sama bagian kasarnya. Untuk bagian halus dia ada sinus venarum cavarum. Kemudian dia akan membentuk yang namanya, jadi itu ada kayak struktur tambahan dari jantung yang namanya auricula. Dia bentuknya kayak kuping, makanya namanya auricula. Dan itu tuh dia fungsinya supaya untuk menambah ruang gitu, untuk menambah ruang supaya darah tuh bisa sebagai ruang tambahan untuk darah lah gitu. Nah, kemudian tadi kan ada fossa ovalis ya, dan di sini juga akan kelihatan fossa ovalis. Kemudian untuk yang atrium dextra sendiri itu akan dimuarai oleh 4. Ada 2 buah vena pulmonaris dextra, terus 1 buah pulmonalis sinistra, dan 1 buah pulmonalis sinistra inferior, dan 1 buah vena pulmonalis superior gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk ventricle sinistra. Ventricle sinistra itu kan memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi dia sangat tebal gitu. Ini kan bisa dilihat nih, ini tebal banget nih ototnya sangat tebal. Dan dia itu menyusun apex cordis. Nanti di eksternal aku jelasin tentang apex. Kemudian karena dia berhubungan dengan aorta, maka dia ada ostium aorta, bukaan ke aortanya itu. Kemudian dia juga ada musculus papillaris. Musculus papillaris itu nanti dia juga berhubungan sama chorda tendinae yang membantu dalam penutupan katup gitu. Kemudian aku melanjutkan untuk struktur eksternal jantung. Jadi eksternal jantung itu kan jantung tuh bentukannya sedikit bentuk segitiga gitu. Ada di kanan ini, bentar. Iya. Nah, jadi jantung itu kan bentuknya ada agak rodok segitiga gitu. Yang pertama ini basis. Basis itu jadi jantung itu dia tuh rodok ke kanan, rodok menghadap ke kanan sih, rodok menghadap ke kiri. Nah, basis itu akan menghadap ke bahu kanan, sedangkan apex itu disusun oleh tadi ventricle sinistra. Apex itu menghadap ke pinggul kiri gitu. Nah, jantung itu sendiri punya beberapa facies. Yang pertama facies anterior atau facies sternocostale. Seperti namanya, dia menghadap ke sternum sama costae. Kemudian ada facies pulmonalis. Jadi itu jantung nanti pada tubuh manusia akan menempati tempat yang mendesak pulmo. Ya, makanya namanya yang kanan dan kiri itu akan disebut facies pulmonalis gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita melihat preparat pulmo itu, nanti kita akan melihat suatu desakan, suatu bekas desakan gitu yang namanya impresio kardiaka, karena ya paru-paru itu didesak oleh jantung. Kemudian yang terakhir ada facies diafragmatika, dia menghadap ke diafragma. Udah sih. Ya, ada atrium sinister, ada atrium dexter, ada di sini ada ventricle sinister, terus di sana ada nanti ada ventricle dexter. Ini nggak ketok lagi, maaf nih. Ya udah sih dari sini. Oke, terus salah satu struktur eksternal dari jantung sendiri ada yang namanya skeleton cordis. Namanya juga skeleton cordis, dia merupakan rangka jantung. Jadi skeleton cordis ini fungsinya apa ya? Untuk memberi rangka gitu. Jadi dia tempat melekatnya katup. Ini kan ada katup nih, katup. Kemudian dia juga tempat melekatnya otot. Ini bisa dilihat atau otot-otot. Kemudian dia itu juga sebagai insulator. Jadi kan jantung itu kan punya sistem konduksi sendiri ya, yang dimana si skeleton cordis ini berfungsi sebagai insulator antara atrium dan ventricle supaya mencegah atrium dan ventricle itu berkontraksi bersamaan. Kalau misalkan berkontraksi bersamaan, dia akan menjadi masalah gitu, makanya harus diinsulatori gitu.
harus dicegah gitu. Nah, untuk skeleton cordis sendiri nanti dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada annulus fibrosus, itu merupakan cincin annulus ya. Kemudian ada trigonum fibrosum, dan yang terakhir ada pars membranacea. Yang pertama annulus fibrosus itu ada 4. Betul, ada 4. Jadi untuk annulus fibrosus sendiri, yang pertama dia akan ada yang membatasi antara atrium dan ventricle yang namanya annulus atrioventricularis. Annulus atrioventricularis itu ada 2, ada yang dextra sama sinistra. Kalau misalkan dextra ya berarti dia memisahkan antara atrium dextra dengan atrium sinistra, sedangkan untuk yang sinistra berarti dia memisahkan antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Kemudian nanti ada annulus valva aorta, dia ini untuk aorta. Kemudian ada annulus valva trunci pulmonalis di sini. Kemudian trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum itu semacam struktur yang menghubungkan antara annulus gitu. Pertama ada trigonum fibrosum yang dextra, dia akan menghubungkan antara annulus atrioventricularis yang dextra dengan aorta, sedangkan di sini ada trigonum fibrosum sinistrum menghubungkan antara annulus atrioventricularis sinistra dengan aorta. Nah, terus mekanika katup. Haruskah aku gini kan? Nggak bisa ya. Kayaknya nggak bisa aku coret-coret, bisa aku coret-coret nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi gimana sih katup jantung itu? Jadi katup jantung itu ada 4. Yang pertama ada katup atrioventricularis, itu ada yang tricuspidalis sama ada yang mitralis, itu 2. Jadi dia namanya juga atrioventricularis, ini bisa dilihat di sini. Atrioventricularis dia memisahkan antara atrium dan ventricle. Kemudian nanti ada katup semilunaris. Katup semilunaris itu ada 2, bentuknya semilunar atau setengah bulan. Itu ada valvula pulmonalis sama ada valvula aorta gitu. Katup pulmonalis sama katup aorta. Nah, gimana katup itu bekerja membuka menutup? Itu ada hubungannya sama tekanan. Jadi katup itu bisa dianggap selayaknya pintu satu arah gitu, yang dimana kalau misalkan tekanan pada bagian belakang katup itu lebih tinggi, maka katup akan membuka. Kalau misalkan di bagian depannya yang tekanannya lebih tinggi, dia itu nggak akan membuka ke arah sini gitu, nggak akan membuka ke arah sebaliknya karena dia cuma satu arah. Nah, jadi untuk katup sendiri itu fungsinya akan dibantu oleh 2 struktur yang namanya chorda tendinae yang gini, sama ada musculus papillaris. Pertama mau jelasin tentang sistolik, di mana ventricle itu memompa darah. Jadi ketika ventricle memompa darah, dia akan berkontraksi. Nah, kontraksi itu menyebabkan tekanan pada ventricle itu tinggi gitu. Tinggi sehingga dia bisa membuka katup semilunaris, baik itu pulmo ataupun aorta. Nah, selain tekanan ventricle yang lebih tinggi membuka katup semilunaris, ventricle yang berkontraksi itu akan menyebabkan musculus papillaris ini memendek dan gini gitu. Nah, musculus papillaris ini kan bisa dilihat dia tuh berhubungan dengan chorda tendinae. Chorda tendinae ini berhubungan sama katup. Nah, jadi ketika ventricle itu berkontraksi, katup AV ini akan tertutup. Jadi chorda tendinae itu akan menutupnya lebih gini gitu, supaya tidak terjadi aliran darah balik antara ventricle ke atrium gitu. Nih, eversi katup AV dicegah dengan tegangan di daun katup yang ditumpahkan oleh chorda tendinae ketika otot papillaris berkontraksi. Kemudian ketika fase diastol atau relaksasi, kan darah tuh masuk nih ke atrium. Nah, karena darah masuk ke atrium itu kan tekanannya akan mulai meninggi sedikit gitu. Jadi katup AV ini akan membuka, masuklah darah ke ventricle. Kemudian lanjut saya akan menjelaskan tentang anatomi dari diafragma. Jadi diafragma sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian, ada pars muscularis sama ada centrum tendinaeum.
ini pars muscularis, dia di bagian perifer. Nanti dia akan dibagi menjadi beberapa pars lagi. Ada pars sternum, kemudian ada pars costalis, sama ada pars lumbaris. Nah, untuk sentrum tendineum itu ada di tengah. Nah, untuk pars muscularis yang pertama ada pars sternum ya. Pars sternum itu nanti ada yang namanya trigonum sternocostale lari gitu. Jadi di sini itu ada semacam locus minimarum resistensi. Jadi dia resistensinya rendah dan itu akan menjadi tempat yang rentan akan hernia. Jadi namanya hernia diafragmatika. Nah, kemudian pada pars costale itu dia membentuk kubah. Kemudian pada pars lumbarum itu nanti dia akan pars lumbarum itu nanti dia akan ditemukan adanya ligamentum arcuatum mediale sama laterale. Untuk medial itu sendiri dia tuh merupakan penebalan dari fascia psoas major, sedangkan yang lateral itu dia merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Oke, kemudian untuk pars muscularis itu nanti dia akan membentuk crus juga, ada crus dextrum sama crus sinistrum, yang dimana mereka akan bergabung membentuk ligamentum arcuatum medianum median. Dia di tengah banget dan dia tuh akan membuka-bukaan untuk hiatus aorticus gitu. Nah, untuk sentrum tendineum ini bisa dilihat dia tuh rodok bolong-bolong ya, karena dia ya merupakan bolongan gitu, bolongan untuk darah. Pertama ada hiatus aorticus seperti namanya, dia dilewati oleh aorta, tapi juga ada ductus thoracicus sama ada vena azygos dan hemiazygos. Kemudian ada hiatus esophagus, namanya juga esophagus, kan dia dilewati oleh esophagus sama nervus vagi, dan ada ramus esofagi dari arteri gastrica sinistra. Kemudian ada hiatus vena morgagni, kenapa namanya hiatus? Ada veramen vena cava morgagni, dia tuh merupakan lubang untuk vena cava inferior, terus nervus phrenicus dexter sama vasa lymphatica. Cukup untuk diafragma. Kemudian saya akan mediastinum. Jadi mediastinum sendiri itu tuh merupakan semacam ruangan ya, ini bisa dilihat, ini merupakan mediastinum. Jadi mediastinum sendiri itu dibagi menjadi dua, ada mediastinum superior sama ada mediastinum inferior. Nah, di antara keduanya itu dipisahkan oleh yang namanya bidang transversal yaitu transverse thorax gitu. Dan pertama mediastinum superius, dia tuh pada bagian atasnya dia akan dibatasi oleh apertura thoracica superior. Terus ini ya tadi transverse thorax line. Nah, untuk isinya sendiri itu ada timus, ada trakea, ada esophagus, ada arcus aorta, vena-vena, dan lain-lain. Kemudian untuk mediastinum inferius sendiri dibagi menjadi 3, ada yang anterior, ada yang media, ada yang posterior. Untuk yang anterior sendiri dia ada sisa timus, terus ada lemak sama jaringan ikat longgar. Terus yang mediastinum inferius media nih penting banget karena dia ada core, ada perikardium, kemudian ada vena cava, ada arteri, vena pulmonalis, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada mediastinum inferius posterius. Dia tuh ya, ini ada esophagus, kemudian ada ductus thoracicus, ada truncus sympathicus, ada nervus vagus, dan lain-lain. Udah cukup dari saya, terima kasih.